Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tata cara pemotongan hewan sesuai dengan syariat Islam. Tata cara pemotongan hewan akan sangat berpengaruh terhadap halal atau tidaknya binatang yang kita potong, ya, seperti halnya yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Terdapat beberapa rukun serta syarat dalam pemotongan. Yang pertama adalah penyembelih. Nah, penyembelih ini memiliki syarat. Yang pertama, harus beragama Islam atau seorang ahlul kitab. Siapakah ahlul kitab ini? Nah, ahlul kitab adalah orang-orang yang menerima dan hidup dengan kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran. Nah, kalau di Indonesia mungkin ya bisa Yahudi atau Kristen, begitu ya. Bukan hanya Kristen Protestan, tetapi berbagai jenis Kristen. Itu dapat kita kategorikan sebagai ahlul kitab. Syarat yang kedua dari penyembelih adalah mukallaf, alias balik atau mengetahui baik dan salah. Selain itu, penyembelih juga memiliki syarat harus memiliki pengetahuan serta keterampilan tentang pemotongan hewan. Rukun yang kedua dari pemotongan adalah binatangnya atau hewannya yang dipotong. Yang pertama, harus merupakan binatang halal, baik lidzatihi ataupun lighoirihi. Lidzatihi artinya secara zatnya hewan tersebut itu terkategori sebagai hewan yang halal, jadi bukan hewan-hewan yang haram. Sementara halal lighoirihi merupakan binatang tersebut halal dari tata cara mendapatkannya, bukan hasil curian dan sebagainya. Syarat yang kedua dari hewan yang dipotong adalah binatang tersebut thayyib, yaitu sehat dan aman yang dapat kita konsumsi. Rukun ketiga dari pemotongan yaitu alat yang digunakan. Apapun alat yang digunakan untuk pemotongan boleh selama alat tersebut itu tajam. Begitu ya, bisa dari berupa besi ataupun tembaga. Nah, tetapi ada beberapa alat yang dilarang digunakan untuk sebagai alat pemotongan, yaitu kuku, tulang, gigi, tanduk, kemudian gading, atau segala sesuatu yang berasal dari tubuh makhluk hidup, yaitu tidak boleh digunakan sebagai alat pemotongan. Rukun yang lainnya adalah tujuannya. Nah, tujuan pemotongan tersebut adalah untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Nah, baik, lalu bagaimana tata cara pemotongan hewan tersebut? Hewan dapat dipotong dengan cara direbahkan atau dalam posisi berdiri ya. Jika direbahkan berarti baik menggunakan alat bantu ataupun tanpa alat bantu atau yang disebut sebagai restraining box. Apabila direbahkan berarti hewan tersebut itu ya bisa diikat atau dipegang. Yang penting hewan itu tidak lari-lari. Tetapi kalau menggunakan alat bantu berarti cukup dimasukkan saja ke restraining box, kemudian nanti di sana bisa langsung dipotong. Nah, ini sama saja ya. Jadi baik direbahkan atau dalam posisi berdiri. Apabila hewan tersebut disembelihnya direbahkan, maka harus direbahkan menghadap ke kiblat. Yaitu bagaimana caranya? Dengan cara merebahkan bagian rusuk sebelah kiri. Nah, sementara pemotongnya juga sama-sama menghadap kiblat. Berarti posisi pemotong berada di belakang hewan tersebut. Kemudian ada 4 saluran atau 4 urat yang harus dipotong dalam pemotongan. Begitu, yang pertama adalah wajidain atau 2 urat nadi, yaitu vena jugularis ataupun arteri karotis. Yang kedua adalah mari atau kerongkongan, dan yang ketiga adalah hulkum atau tenggorokan. 4 saluran ini harus dipotong saat pemotongan. Kemudian tata cara yang lainnya adalah harus mengucapkan basmalah baik dalam lisan ataupun dalam hati. Bisa bismillahirrahmanirrahim, bismillahirallahu akbar, atau bismillah saja. Itu sama saja. Mengapa kita harus mengucapkan basmalah? Nah, kita tahu kan bahwa yang namanya hewan ini adalah memiliki nyawa, dan yang pemilik nyawa hanyalah Allah saja. Oleh karena itu, saat kita memotong hewan, kita izin terlebih dahulu, meminta izin kepada pemiliknya, ya Allah, mohon saya meminta izin
untuk memotong hewan ini, untuk menghilangkan nyawa dari hewan ini supaya dagingnya dapat saya konsumsi. Nah, itulah inti mengapa kita itu harus mengucapkan basmalah saat pemotongan. Intinya adalah kita itu harus izin kepada pemiliknya terlebih dahulu. Pemotongan terhadap urat-urat yang diharuskan beserta basmalah itu akan menyebabkan halal atau tidaknya pemotongan tersebut. Nah, sementara apakah binatang tersebut direbahkan atau dipotongnya berdiri gitu ya, itu sifatnya adalah etika saja. Nah, selain itu, hewan juga dilarang dikuliti atau dicabut bulunya kecuali mereka itu sudah benar-benar mati. Bagaimana tata cara menentukan kematian hewan? Ada beberapa metode. Salah satunya adalah dengan tes nafas. Nah, untuk hewan-hewan yang besar, semisal sapi, tinggal simpan saja sedikit kapas di daerah hidungnya. Apabila masih gerak-gerak, nah itu berarti masih ada nafasnya. Kemudian metode yang kedua adalah dengan tes kornea. Bagaimana caranya? Kita pegang sedikit bagian dari putih mata hewan tersebut ya, bisa dengan ujung jari begitu kan, atau dengan apa saja. Nah, nanti kalau seandainya dia masih gerak-gerak matanya, berarti itu masih hidup. Nah, sementara kalau matanya sudah diam, itu berarti sudah mati begitu. Kemudian kita juga harus menunggu sampai darah itu benar-benar keluar semuanya, baru setelah itu dikuliti atau dicelup ke air panas untuk unggas. Nah, penentuan kematian ini sangat penting ya, karena saat kita memotong jangan langsung misalnya dilempar gitu ya. Kita habis potong ayam kemudian langsung dilempar ke air. Nah, karena itu bisa menyebabkan hewan yang kita potong itu menjadi bangkai. Adanya ketidakpastian apakah hewan tersebut mati gara-gara disembelih atau gara-gara terkena air panas. Jadi harus dipastikan dulu sampai betul-betul mati. Oke, sekarang kita beranjak ke stunning atau metode pemingsanan hewan. Sejak tahun 1980-an, para ilmuwan dari ilmu peternakan, mereka ramai-ramai membicarakan soal stunning alias pemingsanan sebelum pemotongan. Nah, ini tujuannya adalah untuk menghindari rasa takut, rasa khawatir, atau rasa sakit, atau stres hewan sebelum masa pemotongan. Ini erat kaitannya dengan animal welfare atau kesejahteraan hewan, yang salah satunya adalah freedom from distress. Hewan itu harus terbebas dari ketertekanan atau rasa takut, termasuk sebelum pemotongan. Nah, mengapa stunning ini menjadi penting begitu ya? Karena kerap kali pemotong itu tuh tidak semuanya memiliki keterampilan yang sama. Ada kalanya memang terampil, tetapi ada juga banyak yang kurang terampil. Nah, pemotong yang kurang terampil inilah akan menyebabkan etika-etika dalam pemotongan itu menjadi sangat rendah. Misalnya begitu ya, memotong hewan di hadapan hewan yang lainnya, itu sangat tidak beretika. Membuat hewan yang lain menjadi ketakutan atau mengasah pisau di hadapan hewan yang akan dipotong, itu juga tidak baik. Begitu. Nah, oleh karena itulah makanya di sini para ilmuwan ini mengadakan yang namanya metode stunning atau pemingsanan. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara. Yang pertama dengan cara penembakan. Tembak di sini dipukul ya, di area sekitar kepala gitu, salah satu syarafnya. Yang kedua adalah dengan elektrik atau dengan listrik gitu ya, kejut listrik. Jadi semisal unggas, kalau unggas itu dicelupkan ke air yang sudah dialiri listrik tertentu. Kemudian ada dengan model pengasapan begitu. Nah, mengenai apakah stunning ini lebih baik atau daripada non stunning, di sini para ilmuwan masih kontroversial ya. Jadi ada hasil penelitian yang mengatakan stunning lebih baik. Tetapi ada juga yang mengatakan stunning tidak lebih baik daripada metode konvensional. Nah, lalu bagaimana kaitannya? Stunning ini, apakah stunning dapat diterima sebagai standar kehalalan? Nah, di sini para ulama ya, begitu mengatakan, para ulama dan ilmuwan tentunya mengatakan bahwa stunning dapat diterima sebagai standar kehalalan apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama, alat stunning harus berada di dalam pengawasan serta dioperasikan oleh muslim yang kompeten, serta dibersihkan dan diperiksa secara periodik oleh otoritas pemeriksa halal. Yang kedua,
Stunning tersebut hanya membuat hewan pingsan sementara, tidak menyebabkan cedera permanen, apalagi sampai ke kematian. Nah, singkatnya, kalau seandainya setelah dipingsankan, hewan tersebut nggak dipotong-potong, dibiarkan saja, nanti dia bisa bangun kembali. Itulah yang stunning yang dapat diterima sebagai standar kehalalan. Syarat yang ketiga adalah peralatan yang digunakan tidak boleh digabung dengan peralatan stunning untuk memingsankan hewan non halal. Nah, misalnya untuk gun stun untuk babi tidak boleh digunakan untuk sapi, begitu. Jadi tidak boleh dicampur. Kemudian bagaimanakah metode stunning yang dapat diterima? Nah, ini saya merujuk ke standar kehalalan yang diterapkan oleh Malaysia. Sejauh yang saya ketahui, yang namanya stunning itu ada yang penetratif dan ada yang non-penetratif jika menggunakan captive bolt atau tembakan gitu ya, pistol tembak. Kalau penetratif artinya si alat tersebut itu masuk ke dalam tubuh hewan, ke dalam kepalanya, jadi merusak tengkoraknya, masuk ke otaknya. Sementara yang non-penetratif berarti hanya dipukul dari luar saja, alatnya tidak sampai merusak tengkorak, begitu. Nah, bagaimana yang diterima oleh standar kehalalan adalah yang non-penetrative captive bolt, yang tidak sampai masuk alatnya alias hanya memukul saja di luar. Nah, coba teman-teman lihat di gambar yang paling sebelah kiri, di sana ada gambar tengkorak sapi yang habis dikuliti ya. Nah, di sana ada nomor 260 dan nomor 261. Yang diterima oleh standar kehalalan adalah yang nomor 260 karena alatnya tidak merusak, tidak menyebabkan cedera permanen, tidak memecahkan tengkorak begitu, dan juga di sana harus dipastikan tidak ada hemoragia atau pendarahan otak. Nah, sementara yang nomor 261 itu ditolak karena telah merusak tengkorak hewannya. Begitu. Kemudian ada 3 jenis dari jenis ini ya, jenis alatnya begitu untuk stunning itu. Yang pertama adalah yang head only. Head only ini merupakan ya semacam pistol begitu atau alat yang itu tuh hanya menyentuh kepalanya saja. Nah, sementara untuk yang kedua nih, teman-teman lihat di sini ada gambar sapi kan, ada gambar domba, kemudian ada alat yang di sana itu nempel ke kepala sampai ke belakangnya, sampai ke punggungnya. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan head to back, begitu. Yang ini, yang metode ini, yang head to back ini ditolak, tidak sesuai dengan standar kehalalan. Nah, demikian juga dengan head to body atau yang gambar yang selanjutnya, yang nomor 3. Nah, ini ditolak juga. Jadi apabila alatnya itu yang menyentuh ke seluruh badan begitu ya, yang besar begitu, itu ditolak juga. Nah, itu kan untuk stunning untuk hewan-hewan besar ya, begitu. Bagaimana kalau seandainya stunning untuk unggas? Nah, di sini kalau untuk unggas namanya electrical bath stunning atau celup-celup ke air yang sudah sudah diberi aliran listrik ya. Begitu, itu dapat diterima selama memenuhi syarat. Yang pertama, tidak merusak fungsi hati. Yang kedua, tidak merusak otak, tidak menyebabkan cacat fisik permanen, dan tidak menyebabkan kematian terhadap unggas tersebut. Nah, ini adalah panduan praktis dari electrical stunning atau pemingsanan dengan menggunakan listrik ya. Ada ketentuan-ketentuannya berapa ampere yang diperbolehkan dan durasinya berapa detik begitu untuk masing-masing hewan. Nah, ini juga adalah persyaratan untuk non-penetrative captive bolt ya. Ada semacam tekanan udara maksimal gitu kan, tidak boleh lebih dari 225 psi dan selanjutnya. Nah, ini aturan-aturannya. Demikian juga dengan tabel yang keempat. Nah, di sini persyaratan untuk menggunakan electrical water bath untuk hewan-hewan unggas ya. Jadi di sana salah satunya adalah should be limited to 60 second. Jadi tidak boleh lebih dari 1 menit pencelupannya dan seterusnya. Nah, baiklah teman-teman. Jadi sebetulnya stunning ini
diadakan begitu ya, karena kerap kali pemotongan terhadap hewan itu tidak menjamin etika atau tidak menjamin perikehewanan begitu, sehingga muncullah pendapat atau ide ya berupa untuk dipingsankan terlebih dahulu. Nah, di sini ada ternyata hasil penelitian yang mengatakan bahwa sebenarnya pemotongan itu bisa lebih menjamin keprikehewanan begitu ya, meskipun tanpa dilaksanakan dengan metode pemingsanan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah gunakan pisau yang sangat tajam sekali. Jadi sebelum dipotong, pastikan dulu pisaunya tersebut sangat tajam dan jangan diasah di hadapan hewan yang akan dipotong. Nah, dengan panjangnya itu adalah 2 kali lebar lehernya hewan. Contohnya, lehernya sapi misalnya 1 jengkal. Nah, minimal dari panjang pisau yang digunakan adalah harus 2 jengkal. Nah, itu menurut para peneliti mengatakan bahwa hewan akan lebih cepat mati dan akan lebih mudah untuk memotongnya saat menggunakan pisau dengan panjang 2 kali lebar dari leher hewan. Yang kedua adalah penyayatan dilakukan di first cervical vertebrae. Apa itu? Nah, kalau teman-teman di sini melihat ada gambar yang A ini, ada kepala sapi kan? Nah, di sini ada 4 buah dari ruas tulang leher. Ya, ada 4 buah ini. Nah, yang direkomendasikan adalah yang lurus dengan ruas paling atas, ruas tulang leher paling atas. Itulah yang disebut sebagai first cervical vertebrae. Nah, oleh karena itu memotongnya itu adalah direkomendasikan di leher bagian atas pangkal yang mendekati ke dagu, bukan di tengah-tengah atau di pangkal yang mendekati ke dada. Bukan, tetapi di paling atas begitu, yang paling dekat ke dagu. Kemudian menurut Temple Grandin, seorang animal behaviorist, hewan yang dipotong dalam keadaan berdiri dengan menggunakan restraining box itu lebih baik, lebih cepat matinya dibandingkan dengan metode dengan cara dibaringkan hewannya begitu. Nah, jadi itu ada di gambar yang bagian B. Nah, itu ada ininya, ada contohnya bagaimana hewan tersebut bisa dipotong dalam kondisi berdiri. Nah, kemudian dalam beberapa SOP ya atau Standard Operating Procedure termasuk dari Meat and Livestock Australia, di sana itu ada kalanya diharuskan sayatan kedua begitu. Nah, sementara kan dalam Islam ini penyayatan untuk memutus 4 saluran tadi, yaitu wajidain gitu ya, ada vena jugularis dan arteri karotis, kemudian hulkum dan juga mari gitu ya, atau tenggorokan dan kerongkongan, itu harus dipotong 1 kali sayatan. Nah, sementara dalam beberapa SOP yang direkomendasikan itu ada sayatan lain, tetapi bukan di sana areanya, alias di saluran-saluran darah yang lainnya yang dekat ke jantung, itu untuk menghindari penggumpalan darah gitu ya, yang ini dikenal sebagai namanya thoracic striking. Nah, ini menurut standar kehalalan boleh dilaksanakan apabila 4 saluran yang tadi yang pokok itu sudah terpotong, baru boleh dilakukan sayatan yang lain dengan tujuan untuk memudahkan pengeluaran darah atau menghindari penggumpalan darah. Oke, demikian teman-teman, itu materi mengenai hal ini. Silakan dipelajari. Terima kasih.